Menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami, bersama Suara Sidoarjo. Dan seperti yang sudah saya informasikan tadi, bahwa dari jam 9 sampai 10 kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dan kebetulan memang hari ini kita nanti akan berbincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat dari Rumah Sakit Mata Fatmas Panjang. Nah, karena rumah sakit mata, tentunya apa yang kita bicarakan ini nanti juga berkaitan dengan mata gitu ya, yakni cara menjaga kesehatan mata sejak dini. Bersama dengan Ibu Dr. Cici Sekha Hasan Baagil MKes selaku Direktur Rumah Sakit Mata Fatmas Panjang, dan juga nanti akan ditemani oleh Ibu Dwi Lestari SKM selaku Wakil Direktur Umum dan Humas Rumah Sakit Mata Fatmas Panjang. Nah, tentunya berkaitan dengan mata ini tentunya masih berkaitan dengan peringatan Hari Penglihatan Sedunia, yaitu World Sight Day ya, yang diperingati setiap minggu kedua bulan Oktober. Dan kalau saya lihat di kalender, pada minggu kedua bulan Oktober itu bertepatan dengan hari Kamis 14 Oktober. Nah, ini tentunya segala hal yang berkaitan dengan mata. Kita tahu bahwa mata ini termasuk salah satu indera yang paling penting ya. Karena kalau dibanding indera lain, misalnya kita tidak bisa mendengar, itu masih ada alatnya. Tapi kalau mata sudah tidak bisa melihat, nggak ada alatnya, jadi memang tidak bisa. Kalau buta ya buta. Nah, untuk agar kita tidak menjadi dalam kondisi atau berada dalam kondisi yang demikian, tentunya banyak hal yang perlu kita lakukan ya, baik dari sisi pencegahan terutama ya. Nah, kita nanti akan berbicara tentang ini, yakni cara menjaga kesehatan mata sejak dini. Sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin pada pagi hari ini sudah dalam arti ini ya, ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan sebagainya, sudah saya mulai buka dari sekarang ya. Kalau mungkin Anda yang punya masalah terkait dengan mata, silakan Anda bisa menanyakan melalui 031-896-1514, atau bisa juga pertanyaannya dikirim melalui WhatsApp di 0811-309-1009. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dr. Cici. Saya panggil Ibu Dr. Cici. Iya Bu. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Ibu Dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk sahabat Suara Sidoarjo. Betul. Apa kabar? Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Baik. Baik. Di sebelahnya ini ada Ibu Dwi ya. Saya panggil Ibu Dwi ya. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dwi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Saya ini termasuk yang paling beruntung loh ya, di sini bisa mewawancarai direkturnya. Ibu Direktur Rumah Sakit Mata Fatmas Panjang. Karena dari dulu saya itu terbiasa atau familiar saat baca adlibsnya. Saya masih ingat tagline-nya, ingat mata, ingat Fatma, kan gitu toh. Iya kan, dan ingat mata, ingat Fatma. Dan itu sampai sekarang masih terus dipakai ya Bu ya. Masih. Baik. Nah, ini jadi satu tagline yang gampang diingat gitu kan. Ingat mata, ingat Fatma gitu. Gini Bu, Ibu Dokter Cici ya. Ini kan kita berbicara tentang cara menjaga kesehatan mata sejak dini. Nah, sejak dini ini tentunya treatmentnya beda dong. Yang kita harus lakukan ya, mulai dari, karena dini kan otomatis mungkin bayi ya, bayi kemudian menuju ke masa teenage, remaja, anak-anak remaja, habis itu dewasa, ya kan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Bu secara garis besar saja, kira-kira untuk anak-anak itu seperti apa, kemudian kalau maksud saya bayi ya, mungkin balita dulu, kemudian anak-anak, remaja sampai dewasa, seperti apa sih Bu? Iya. Kita mulai dari anak-anak atau bayi ya. Bayi. Kalau bayi itu misalnya dengan merangsang
Merangsang penglihatan itu dengan kita memberikan bentuk mainan. Jadi bentuk mainan yang bentuknya ini bervariasi, bermacam-macam dengan berbagai macam warna. Itu kan merangsang untuk supaya mata ini responnya gimana sih anak-anak itu. Nah itu kemudian kalau menginjak ke anak-anak, biasanya kita batasin, misalnya untuk nonton TV. Kemudian istirahatnya juga harus cukup, jarak antara TV dan mata misalnya minimal berapa, 2 meter. Kemudian sekarang ini lagi musim gadget ya Mas. Gadget, betul. Nah itu jarak nggak terlalu diperhatikan loh Bu sekarang itu. Kenapa? Ya. Iya. Bener anak-anak itu, aduh. Intinya gini. Padahal harus ada jarak minimal itu betul. harus ada. Nggak bisa langsung. Nah itu kan otomatis mata akan menjadi capek. Kemudian pedes ya apa istilahnya. Jadi merah, kering, nah, berair. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus dibatasin. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu hari berapa jam, minimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Kemudian harus tidurnya cukup, juga makanannya harus yang gizi, mengandung vitamin A, C, E. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Betul. Kalau dewasa Bu, ini kan tingkat endurance atau ketahanan orang kan sudah mulai menurun ya. Nah, ini tentunya pasti mata itu sangat penting sekali, ya kan? Sangat penting sekali. Bukan berarti kita mengesampingkan masa-masa bayi, anak-anak, remaja nggak terlalu penting juga, nggak begitu sih. Tapi kadang-kadang memang sangat rentan ya kalau usia jelita maupun lolita ya Bu ya. Jelita jelang 50 tahun, lolita lolos 50 tahun. Nah, ini yang aduh, ya kan butuh kacamata ya kan. Saya tuh pingin tahu kalau misalnya usia 70 tahun tapi nggak pakai kacamata gitu loh. Itu kan memang berarti dari sejak dini kan memang harus dijaga terus gitu. Iya kan gitu ya Bu ya. Sekali itu Mas, untuk pola hidupnya itu sangat baik. Nah ini mungkin ada semacam apa ya, mungkin yang perlu diperhatikan juga pada usia-usia dewasa itu seperti apa Bu? Apa kita treatment apa gitu ya? Memaintain kayak gitu loh. Jadi kalau untuk usia dewasa seperti tadi, makanan bergizi juga tetap harus diutamakan ya. Kemudian istirahat cukup, karena kalau istirahat cukup saraf mata juga perlu istirahat kan. Kemudian misalnya keluar di luar ruangan, memakai paparan sinar matahari, memakai kacamata hitam, pelindung untuk melindungi gitu ya Bu ya. Kemudian hindari merokok. Karena asapnya itu kan juga sangat mengganggu sekali. Iya dokter, saya ini sering berbincang dengan tema-tema yang beda-beda sih sebenarnya. Tapi kenapa ya rokok selalu dilarang begitu? Entah itu saya bicara soal jantung, lambung, apa gitu kan, penyakit-penyakit, ternyata mata pun merokok nggak boleh gitu loh. Iya gitu ya. Jadi memang rokok itu sebaiknya memang jangan stop dulu gitu ya. Hindarin. Baik, Dokter Cici gini. Saya ingin tahu juga, sebenarnya memang tadi sering kita juga sebutkan bahwa mata itu termasuk indera yang penting ya, vital gitu loh, sangat penting. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa dikasih semacam apa ya Bu ya, background atau latar belakang sejauh mana sih pentingnya kita itu berusaha untuk merawat mata atau apa ya, menjaga kesehatan mata sejak dini, sehingga alasan ini harus kita pahami mulai dari sekarang gitu loh. Mungkin kalau mata itu nggak dijaga itu bahayanya begini loh. Nah kayak begitu gimana ini Bu? Ya. Jadi kalau kan ada mengatakan bahwa mata adalah jendela dunia. Nah, ya. Kita beraktivitas, kita bekerja, kemudian belajar. Rata-rata kita memakai visual
menggunakan organ mata. Mm-mm. Jadi organ mata adalah memang organ yang sangat-sangat penting sekali. Ya. Sedikit aja gangguan kita nggak bisa melakukan aktivitas, Iya. akan terganggu kalau terjadi gangguan penglihatan misalnya. Apalagi kalau sampai terjadi kebutaan. Betul. Nah, hal itu yang memang harus benar-benar kita jaga, harus benar-benar masyarakat atau kita ini aware, benar-benar sadar bahwa ini memang organ yang penting sekali. Jadi harus kita jaga. Gitu loh. Oke. Baik, Dokter Cici, ini saya ingin tahu juga nih, untuk wilayah Sidoarjo sendiri atau mungkin Ibu melihat bagaimana sih gaya hidup orang-orang sekarang gitu. Apakah memang saat ini sudah memperdulikan kesehatan matanya atau justru saat ini sudah mulai abai gitu kan? Meskipun juga saat ini protokol kesehatan juga kan sering digaung-gaungkan gitu kan. Tapi bukan berarti kadang-kadang ada sisi-sisi lain yang juga kadang-kadang kita lose gitu ya. Mungkin mata dan sebagainya. Ini jarang kita perhatikan. Kalau menurut Dokter Cici untuk saat ini bagaimana Bu kondisi masyarakat dalam hal ini Sidoarjo lah dalam lingkup yang lebih sempit dulu gitu, seperti apa Bu? Iya, jadi kalau misalnya saya membaca jurnal atau data yang saya dapat ya, kebutaan itu tertinggi adalah di Jawa Timur dari seluruh Indonesia. Oh begitu ya ini Bu? Lingkup Indonesia ya, tertinggi Jawa Timur. Sedangkan kalau lingkup dunia, Indonesia adalah nomor 1 di Asia. Iya. Nomor 2 di seluruh dunia. Iya. Jadi kalau tadi dikatakan ya otomatis kita memang benar-benar harus, yaitu tadi saya katakan aware. Betul-betul memang harus sadar bahwa ini benar-benar kita harus mengedukasi masyarakat, harus mengingatkan bahwa gangguan penglihatan atau kebutaan ini adalah sangat penting sekali. Karena yaitu tadi kalau kita lihat prevalensi Jawa Timur ini tertinggi Mas. Tertinggi angka kebutaannya, meskipun penyebabnya terbanyak atau 80% adalah dari katarak. Oke, kalau boleh tahu nih Bu ya, selain katarak mungkin ada faktor lain Bu yang kok bisa ya sampai Jawa Timur ini menduduki tertinggi, atau mungkin bagaimana ini ya, atau gaya hidup masyarakat Jawa Timur yang terlalu kurang memperhatikan kesehatan matanya, atau mungkin karena apa ya Bu kira-kira ya Bu? Itu kembali lagi kepada tugas kita. Memang kita harus mengedukasi, mengingatkan pada masyarakat bahwa jangan menyepelekan untuk mata, kesehatan mata. Karena kalau tadi dikatakan memang tertinggi memang katarak. Jadi dari rumah sakit kita pun kalau kita ambil 10 penyakit terbanyak adalah katarak memiliki urutan paling tertinggi, kemudian glaukom, kelainan refraksi. Nah, refraksi itu sekarang kalau kita misalnya nyadar ya bahwa saat ini kita belajar daring kan, semua semua harus gadget semua. Nah itu kita harus nyadar bahwa kita juga harus mengingatkan itu nggak bisa terus menerus, harus ada istirahatnya. Apalagi anak-anak. Jadi kelainan refraksi pada anak pun juga sekarang tinggi juga. Gitu loh. Ibu, kalau boleh tahu nih ya, apakah predikat tertinggi itu dari setahun penyakit, ini? Mas, tertingginya penyakit tertinggi ini ya, kan tadi sebuah kebanggaan justru enggak harus kita raih bersama enggak. aja. Saya tuh agak kaget sebenarnya. Kenapa Jawa Timur tertinggi penyakit mata ya gitu loh, buta maksudnya ya kan? Nah ini yang data sekarang atau memang dari dulu atau gimana ini, atau mungkin data itu saya dapat 2017. Oh 2017. 2017 yang mengatakan bahwa prevalensi kebutaan tertinggi adalah di Jawa Timur. Mungkin bisa saya tambahin. Boleh, silakan Mbak Dwi. Dilihat juga dari geografis ya Mas ya untuk Jawa Timur. Jadi
wilayahnya kan mayoritas kita ada di pesisir, ada pantai, kemudian gunung, yang mana juga istilahnya jumlah untuk paparan sinar matahari itu tinggi. Jadi itu juga mempengaruhi sebetulnya. Oh, berarti mungkin wilayah jadi yang dari tropis wilayah juga ya? itu mempengaruhi juga, seperti itu. Nah, tepatnya kalau tadi ditanya Sidoarjo, Sidoarjo adalah banyak pabrik, banyak jadi polusinya juga lumayan pesisirnya juga kan? kan masih ada juga rawan sekali gitu loh. Baik, nah tadi Dokter Zizi bilang bahwa ini adalah tugas tenaga kesehatan tentunya ya, bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih aware tadi kan pada kesehatan mata. Nah, saya beralih ke Dokter Dwi nih ya. Dokter saya Mas. Saya dari kesehatan masyarakat. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi. Sebentar lagi udah menggelar ini ya dokter gitu. Ini Ibu Dwi. Nah, Ibu Dwi ini kan termasuk salah satu tugas bagaimana tenaga kesehatan itu mengedukasi masyarakat agar aware terhadap kesehatan mata. Nah, saya ingin tahu nih sejauh ini Rumah Sakit Mata Fatma seperti apa ini? Pasti kan ada dong semacam kayak program-program ya. Bagaimana mungkin bekerjasama dengan instansi kayak gitu. Gimana nih? Untuk sosialisasi ataupun mengedukasi tentang ini. Baik Mas, kita memang jadi selain kita di rumah sakit, kita memang tugasnya untuk kuratif ya, untuk pengobatan, tapi kita juga tidak boleh lupa kalau rumah sakit itu punya fungsi dia promotif. Jadi promotif dan preventif, jadi harus mencegah dan juga mempromosikan untuk program-program istilahnya pencegahan penyakit ya, seperti itu. Jadi yang sudah kita lakukan, karena kita rumah sakit khusus mata, kita juga turun di masyarakat, kita bekerja sama juga dengan puskesmas di posyandu lansia, kemudian istilahnya kita memberikan edukasi di situ. Jadi bagaimana istilahnya menjaga kesehatan mata di usia-usia yang memang berisiko tinggi untuk seperti terpapar atau terkena untuk katarak dan sebagainya, penyakit-penyakit yang memang karena disebabkan usia, seperti itu. Jadi kita memberikan informasi, memberikan edukasi istilahnya cara-cara pencegahan maupun kita juga memberikan pemeriksaan mata gratis seperti itu. Oh iya. Ya, sampai dengan kita membantu pemerintah. Jadi kita membantu mereka-mereka ini yang memang mereka tuh pingin ke akses pelayanan kesehatan khususnya untuk pemeriksaan mata, tapi mereka punya keterbatasan, takut nanti biayanya mahal seperti itu dan sebagainya. Nah, itu kita berfungsi di situ, kita ke masyarakat, kita memberikan layanan untuk pemeriksaan mata gratis. Selain tadi kita memberikan penyuluhan, kita turun ke masyarakat, kita memberikan hal tersebut seperti itu. Itu rutin kita lakukan. Oke, saya tertarik dengan yang gratis-gratis ya, Bu Dwi ya. Gini. Kalau untuk teknis bagaimana nih untuk yang mendapatkan layanan gratis itu, apakah pemeriksaan hanya memeriksa mata saja, kemudian apakah ada syarat-syaratnya, kemudian apakah mungkin dibedakan ya, mungkin pemeriksaan kondisi mata orang kan beda-beda nih, waduh ini parah, ini nggak bisa misalnya kayak gitu-gitu, atau seperti apa ini? Di situ kita istilahnya apa ya? Memang kan sekarang juga eranya JKN ya Mas ya. Jadi hampir mayoritas seluruh masyarakat itu memiliki kepesertaan untuk BPJS Kesehatan, KIS maupun seperti halnya jam kesmas, jam kesda seperti itu. Nah, itu yang kita fasilitasi. Jadi kami pun sebagai rumah sakit swasta, kami juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memang memiliki kepesertaan itu tadi yang saya sebutkan. Jadi mereka-mereka itu yang istilahnya tidak bisa untuk berobat secara umum, kan mereka punya kepesertaan tersebut dari proses kita pemeriksaan di desa-desa itu ataupun wilayah-wilayah yang memang akses pada waktu kita turun kan ada screening. Iya, kita melakukan screening. Ternyata mereka punya kepesertaan BPJS, bisa ke kita. Jadi kita memang melayani untuk kepesertaan BPJS Kesehatan seperti itu. Kita sebagai salah satu providernya. Jadi enak. Jadi mereka sudah butuh tindak lanjut. Misalnya saya ternyata dari hasil pemeriksaan saat tim rumah sakit screening di desa, saya katarak seperti itu, sedangkan membutuhkan tindak lanjut untuk operasi. Ya nanti langsung kita bawa ke rumah sakit kita,
tapi tetap ada prosedurnya ya Mas Diantan. Jadi tetap harus minta pengantar biasanya ke puskesmas seperti itu. Seperti itu, jadi ada pengantar dari puskesmas, kemudian kembali lagi ke kita, bisa kita lakukan tindakan di tempat kita, gratis tanpa iur biaya, seperti itu. Oke, gratis ya. Iya. Sebenarnya gini, saya mau tanya juga nih, kadang-kadang kita nggak usah ini deh, sakit gigi misalnya, kalau nggak sakit itu nggak periksa, ya kan? Betul. Sakit mata juga, kalau nggak sakit mata nggak periksa. Ya kan? Makanya yang harus kita tekankan Ini untuk sebenarnya edukasi kita, waktu yang tepat untuk kita memeriksakan mata itu sebenarnya pada saat seperti apa sih? Apa memang nggak perlu sakit, memang setiap 3 bulan sekali kita harus misalnya nih 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali? Nah seperti apa sih sebenarnya? Idealnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya Bu? 6 bulan sekali, ya. Walaupun kondisi nggak ada keluhan. Keluhan, nggak ada keluhan ya. Jadi kita harus periksa Sebaiknya untuk 6 bulan sekali, kan dikhawatirkan mungkin dalam jangka waktu itu kita istilahnya ada ternyata kelainan refraksi, seperti ada nanti nambah untuk ukuran minusnya, silinder seperti itu. Nah itu yang harus istilahnya ya selalu dipantau seperti itu untuk kondisinya. Apalagi sekarang kan eranya daring Mas, jadi tidak menutup kemungkinan tuh pasien kita juga di rumah sakit itu juga banyak. Jadi kasus-kasus kelainan refraksi itu selama pandemik ini memang meningkat seperti itu. Oke, saya ke Ibu Dokter Cici ya Bu ya. Saya ingin tahu nih Bu, secara garis besar Rumah Sakit Mata Fatma ini sebenarnya concern apakah semua apa itu yang berkaitan dengan penyakit, gejala dan sebagainya tentang mata itu tercover semuanya, atau mungkin ada kasus-kasus tertentu yang mungkin mungkin dialihkan atau bagaimana gitu Bu, di sana? Memang kita katakan bahwa kekhususannya untuk Rumah Sakit Mata Fatma ini ke arah katarak ya. Makanya jadi karena memang kita sampai ini kan katarak center, karena yaitu tadi kalau kita melihat 10 penyakit terbanyak dari bulan ke bulan, kan kita mesti ada laporannya itu ya. Dari bulan ke bulan memang tertinggi adalah penyakit katarak. Jadi ya kita fokuskan untuk saat ini memang katarak, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita pun juga mungkin akan lebih ini ke yang lain, misalnya misalnya ke arah glaukoma, karena glaukoma termasuk yang urutan kedua tertinggi juga, tertinggi kedua. Iya. Jika misalnya memang kita memang nggak ada, kebetulan peralatan kita memang nggak ada atau terbatas, ya kita terpaksa merujuk. Kita ada rumah sakit kerjasama kita juga, ada kerjasama dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dan Rumah Sakit Mata Undaan yang paling ini. Itu yang Surabaya ya Bu? Jadi kita jaringan. Tapi kita di RSUD juga ada ya, RSUD Sidoarjo juga kita. Tapi selama kita memang masih bisa tanganin, ya kita tanganin sendiri. Oke, baik. Jadi fokus sebenarnya itu lebih ke penyakit katarak ya Bu ya. Ini karena termasuk salah satu penyakit penyebab kebutaan tertinggi. Kebutaan tertinggi di Jawa Timur. Dan targetnya, kalau saya baca itu, targetnya Bu Gubernur kita, Bu Hovifah, bahwa 2023 itu sudah zero katarak ya Bu ya. Iya mudah-mudahan aja, berat sekali kan. Tapi kita tetap berupaya. Kita berupaya. Gitu. Tapi kalau dilihat dari sekarang 23 itu berarti kurang 2 tahun lagi loh Bu. Gimana Bu? Sebenarnya ya itu mudah-mudahan aja, namanya kita kan berusaha. Kita saling sinergi juga mungkin dengan istilahnya dari pemerintah juga, kita dari Dinas Kesehatan maupun rumah sakit milik pemerintah ataupun swasta lain juga ikut mendukung seperti itu mungkin. Kan bukan kita aja, kan semuanya. Betul. Tanggung jawab semuanya Tapi Ibu selaku termasuk salah satu orang yang memang sangat concern di bidang kesehatan khususnya mata ya. Ibu pasti bisa dong memprediksi kira-kira dengan target 2 tahun ya Bu ya. 2 tahun se-Jawa Timur loh. Se-Jawa Timur loh. Nah, dengan misalnya jumlah pasien sekarang itu kalau mungkin ada tren menurun, mungkin
agak yakin gitu ya Bu ya, iya kan? Iya. Tapi kalau misalnya memang ternyata kok tambah naik, waduh ini, misalnya begitu, gimana Bu Cici memandang hal ini nanti? Ya kita harus tetap, tadi saya katakan kerjasama itu karena itu bukan tanggung jawab sinergi, rumah seperti sakit itu, Mata harus saling Fatma. mendukung. Kita harus saling mendukung, selalu berusaha kembali kepada Allah. Nggak ada yang nggak mungkin tuh. Iya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya kita memang benar-benar berusaha, niat kita baik, insya Allah siapa tahu. Oke, baik. Mungkin Mbak Dwi ada tambahan tentang ini. Siapa tahu nih Mbak Dwi punya pandangan lain bahwa waduh saya kok pesimis ya gitu. Enggak ya, tapi optimis ya. Jadi saya optimis, khususnya untuk wilayah di mana kita berada ya, Sidoarjo khususnya termasuk di Jawa Timur. Cuma saya lebih sempitkan lagi skupnya untuk Sidoarjo. Saya optimis untuk istilahnya kasus katarak itu bisa diturunkan. Selama istilah kita juga saling mendukung itu tadi yang seperti Dokter Cici juga sampaikan. Program-program kita juga jalan, jadi termasuk kita terjun langsung ke masyarakat. Kita melihat istilahnya kita mencegah ya, jadi supaya tidak lebih parah. Jadi mereka ternyata penting supaya ya untuk apalagi katarak, saya sudah ada gejala katarak, berarti saya harus berobat, saya harus ditangani supaya tidak sampai terjadi kebutaan seperti itu. Jadi itu aja yang kita bisa lakukan saat ini dan alhamdulillah hasilnya juga ada ya Mas ya. Jadi kita kan selalu evaluasi juga setiap program kita di wilayah mana kita turun, dan itu juga istilahnya bisa diukur seperti itu untuk melihat tren kasusnya. Saya ingin tahu nih ya, sebenarnya bentuk-bentuk pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai warga ya apabila kita memang tidak ingin terkena katarak. Itu sebenarnya apa ini Mbak? Kemudian kalau dari mungkin semacam kayak harapan gitu ya, karena kan tadi polusi termasuk salah satu yang bisa membuat begitu ya. Nah, ini mungkin bagi stakeholder, pemangku kepentingan ya, para mereka lah yang bisa menimbulkan polusi lingkungan dan sebagainya. Menurut Ibu Dwi ini sebenarnya harus seperti apa sih yang harus dilakukan kayak gitu kan? Nah, seperti apa ini Mbak bentuk-bentuk pencegahannya ini? Jadi kalau pencegahan mungkin kalau kita kembalikan ke stakeholder itu agak sulit ya Mas, mungkin dari diri kita sendiri. Jadi kan lebih kita harus yakin dan istilahnya arti pentingnya untuk menjaga untuk kesehatan mata itu tadi. Mungkin kita kalau keluar itu kita hindari untuk, kita harus pakai untuk yang tadi disampaikan Dokter Cici juga, kacamata anti UV seperti itu. Kemudian bermasker, karena memang sekarang kan era baru ya, memang semuanya diwajibkan untuk memakai masker, dan itu alhamdulillah juga sudah menjadi semacam gaya hidup ya. Nah itu juga sudah sebenarnya salah satu upaya untuk mencegah untuk polutan itu masuk seperti itu. Jadi ke mata ya dengan kacamata itu, kehirup yaitu dengan masker yang kita pakai itu. Sebenarnya sudah otomatis itu menjadi upaya untuk pencegahan seperti itu. Sebenarnya pencegahannya nggak terlalu ribet sih, itu dan Bu juga Dokter mungkin ya. Itu kesadaran dari masyarakatnya. Jadi ya berarti ya memang tugas kita harus benar-benar mengedukasi bahwa kesehatan mata itu benar-benar penting banget gitu loh. Dan ini loh kalau sampai nggak begini-begini akhirnya terjadi kebutaan. Padahal sebetulnya seperti tadi dikatakan ya, di dunia berapa ratus puluh juta yang mengalami kebutaan. Tapi sebenarnya ini masih bisa diobati, masih bisa dicegah gitu loh. Masih bisa ditanganin, masih bisa dicegah. Nah, hal-hal seperti ini yang memang mungkin ya masyarakat itu benar-benar harus aware, benar-benar harus sadar gitu loh. Jangan sampai ada kasus baru aware gitu ya. Itu yang sering terjadi di masyarakat seperti itu Mas Diantar. Pengalaman kami, jadi dia datang ke rumah sakit, kondisi itu kataraknya sudah parah, jadi sudah hampir buta, lensanya itu juga sudah istilahnya sudah over sudah sangat sulit kalaupun dioperasi. Nah itu sering terjadi seperti itu. Nah setelah kita tanya ternyata ya itu tadi ada beberapa alasan. Jadi satu
nggak berani berobat berani. karena juga takut nanti biayanya mahal. Kemudian juga nggak tahu istilahnya apa ya, cara penanganannya seperti apa untuk sebelum-sebelumnya itu saat masih mungkin baru gejala dan sebagainya. Nah itu yang mereka nggak paham seperti itu, harus ngapain, harus gimanain seperti itu yang nggak paham. Oke, jadi kita harapkan agar apabila ada warga atau masyarakat yang memang punya gejala-gejala penyakit mata, nggak usah ragu-ragu, ya kan? betul. Nggak usah ragu-ragu, Segera aja periksa ke dokter mata. Oke, baik. Saya ingin tahu lebih sebenarnya singkat saja tentang katarak ya. Penasaran saya ini. Ini apa? Penyakit genetik atau mungkin karena faktor kita abai terhadap apa protokol kesehatan atau apa sehingga bisa menjadi katarak ini atau bagaimana ya, Bu ya? Jadi mungkin sedikit saya penjelasan ya, bahwa katarak itu adalah lensa yang keruh ya. Lensa kita tuh normalnya kan jernih, bening gitu kan ya. seperti kaca. Tapi memang ada pengaruh di usia, memang betul. Nah, pada waktu lensa itu keruh, otomatis sinar yang masuk ke dalam Terhalang. mata terhalang. Nah, makanya biasanya keluarnya apa? Kabur. Kemudian melihat berkabut, ganda, kadang-kadang melihat itu ganda. Berarti ini karena faktor usia ya, Bu, atau gimana ya? Terbanyak memang faktor usia. Tapi ada juga yang bukan karena usia. Misalnya infeksi pada ibu hamil. Jadi pada saat ibu hamil dia terkena infeksi, kena virus rubella, toksum, nah gitu. Kena bayinya. Itu bisa juga. Kemudian itu tadi ada juga yang perokok, pola hidup juga. Sehat. Tapi ini bisa disembuhkan ya, Bu ya? Insya Allah bisa disembuhkan. Jadi pada katarak itu biasanya dilakukan penyembuhannya adalah dilakukan operasi. Nah, operasi sekarang itu istilahnya memakai paku emulsifikasi ya. Jadi dengan seperti operasi yang dulu jadi nggak seperti yang dulu masih harus dijahit, kemudian ini tanpa jahitan, sudah tanpa jahitan. Penyembuhannya kemudian cepat juga, cepat, aman, nggak sakit, cuman sayatan kecil, gitu loh. Dan itu bisa langsung nggak pakai bermalam. Oh iya. One day care untuk istilahnya one day care. One day care ya. Jadi datang terdiagnosa katarak, bisa dilakukan operasi bisa langsung pulang. Jadi nggak harus bermalam di rumah sakit. Seperti dulu kan mungkin harus bermalam, harus perawatan di rumah sakit, ini enggak. Bisa pulang. Jadi kalau yang kena katarak itu sebenarnya gejalanya itu yang tadi ya, dokter ya kabur dan sebagainya. Itu memang harus melalui proses pemeriksaan dulu ya kan. Bisa jadi ini bukan katarak atau mungkin kayak yang penyakit mata lain ya. Bisa yang lain. Makanya kalau ada keluhan ya segera aja ke dokter mata. Dokter mata di mana? Di Rumah Sakit Mata Fatma Sepanjang ya. Ini hanya satu-satunya kan di sana. Ya Bu ya. Rumah Sakit Fatma itu hanya ada di Sepanjang, ya kan? Jadi tidak ada di lain tempat, kita hanya di Sepanjang. Iya, kadang-kadang itu masyarakat tahu Rumah Sakit Mata Fatma. Lu mana? Aduh, zaman sekarang itu tinggal di search aja sudah kelihatan semuanya. Sudah bisa diakses dari manapun. Betul, kalau nggak bisa ke sana Google Map bisa di on kan ya kan gitu ya, langsung. Dan bisa langsung datang, misalnya takut antri, kita juga punya pendaftaran online. Bisa. Jadi ini gimana, by phone atau gimana? Kita yang bisa online? melalui WA maupun website. Oke, nggak perlu antri ya? Iya, nggak perlu. Nggak perlu antri. Tapi biayanya sama atau gimana ya, Bu? Biaya sama ya? Kita nggak ada bedanya. Kita juga BPJS juga kita melayani tanpa iur biaya. Jadi tinggal datang, membawa surat rujukan dari Vaskes tingkat pertama, bisa dari puskesmas, klinik maupun balai pengobatan seperti itu. Cukup itu aja, kartu, KTP sudah langsung kita layani full tanpa biaya. Oke, baik. Baik, Dokter Cici juga Ibu Dwi, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan kembali lebih detail lagi tentang tema kita ya, menjaga kesehatan mata sejak dini. Tadi kan sempat disampaikan hanya sekilas saja ya. Baik, sahabat, perbincangan kita nanti akan kembali ya bersama dengan
Dr. Cici Sehanasan Bakil MKes dan juga Ibu Dwi Lestari SKM dari Rumah Sakit Mata Fatma Sepanjang. Tetap bersama kami. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami, pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Victory. Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan
vaksin dilanjutkan pada usia 3 bulan dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Rumah Sakit Mata Fatma Sepanjang ya, di kesempatan pagi hari ini masih berbicara tentang atau membahas tentang cara menjaga kesehatan mata sejak dini bersama dengan Dr. Cici Seha Hasan Baakil MKes selaku Direktur Rumah Sakit Mata Fatma dan juga Ibu Dwi Lestari SKM selaku Wakil Direktur Umum dan Humas Rumah Sakit Mata Fatma Sepanjang. Nah, ibu-ibu semuanya, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon. Tapi sebelum itu mungkin bisa lebih di breakdown lagi, lebih didetailkan lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan itu sejak dini. Mungkin ada beberapa perlakuan khusus ya ketika kita masa balita, kemudian anak-anak, kemudian juga remaja dan dewasa. Mungkin ada beberapa hal yang membuat jadi pembeda. Ini apa saja ya Bu? Monggo silakan. Jadi mungkin saya ulangin lagi ya. Seperti kalau tadi mulai dari anak-anak ya, pada waktu bayi itu ya, baby, biasanya kan kita beri mainan yang berwarna-warni, kemudian kemudian bentuknya juga bermacam-macam. Mungkin ada yang lingkaran, ada yang ini. Nah itu tujuannya kan juga untuk merangsang. Jadi untuk merangsang mata. Jadi mungkin nanti kita kan bisa lihat. Kalau misalnya dia tidak ada reaksi, berarti kita harus segera membawa ke dokter mata. Oke, reaksinya itu mungkin bisa apa? Bola matanya melirik-lirik gitu ya, Bu ya? Kan Atau reaksi responnya terhadap anak-anak itu kan misalnya kita bawa ke kanan, dia ke kanan, dia ke kiri, ke kiri kan gitu. Tapi kalau normal kan nggak seperti dia itu. diem aja. Nah ini kan kita sudah mulai curiga. Iya, ada apa betul. ini? Ada apa ini? Nah sebaiknya segera kita
bawa ke dokter mata. Jadi orang tua harus lebih care, terutama bayi jeli, juga, lebih jeli. Respon cahaya dulu mungkin kalau bayi ya dokter ya bisa dengan respon cahaya. Latih dengan respon cahaya. Gitu. Oke, untuk dari segi makanan cukup ASI aja ya Bu ya, ya kan kalau masih bayi ya. Kalau waktunya masih ASI ya ASI. Nanti kalau misalnya sudah mulai MPASI bisa dikolaborasi sayur ataupun buah. Sayur misalnya diberi wortel, bayam. Itu kan bagus juga yang bagus untuk mata. Terus kalau untuk anak-anak maupun remaja ini mungkin atau masih sama atau ada bedanya ini dalam kalau hal ini mungkin seperti juga tadi ya. Kalau misalnya anak remaja mungkin nggak jauh beda ya. Iya. Perbedaannya. Kalau misalnya itu tadi saat ini waktunya daring, ya. Kemudian belajar selalu dengan online. Nah, itu kita batasin. Jadi ada istilahnya yang istilah pakai rule 20. Nah, itu apa sih? Setiap 20 menit kita harus hentikan, kita usahakan kita pandangan selama 20 kaki. 20 kaki itu kurang lebih 6 meter. 6 meter. Oh, kita bebaskan pandangan mata kita. Syukur-syukur kita pandangan melihat kita ke arah yang hijau-hijau. Oke, baik. Selama 20 detik. 20 detik. Kemudian 21-nya? Kan? Enggak ada. 20. Oke. Gampang ngingetnya. Jadi kita batasi hanya sebatas 20 menit. Jadi harus berhenti untuk kemudian jaraknya sekitar 20 kaki selama 20 detik. 6 meter. Kita istirahat selama 20 detik. Itu. Jadi 20 ketiganya itu yang durasi kita memandang yang hijau-hijau tadi. 20 detik. Gampang ngingetnya Mas. Iya. Baik. Nah, ini kan kita itu percaya Bu bahwa di mana kondisi pada saat anak atau remaja itu kan kondisi lagi bugar-bugarnya ya kan. Tentunya kan pasti akan beda dengan dewasa. Nah, mungkin ini ada perlakuan yang berbeda ketika dewasa tadi kan bahwa mungkin 20 menit bisa anak-anak, tapi kalau yang dewasa jangan kelamaan kayak gitu, bisa 10 menit aja udah cukup karena nanti matanya lelah dan sebagainya. Memang begitu ya Bu, memang ada perbedaan kan? Kalau dewasa ya Bu ya. Sebaiknya idealnya seperti itu. Ya kita terapkan paling enggak kita menjelaskan ke anak kita yang dia bisa menerima kan. Oke. Terus untuk konsumsi makanan ini juga konsumsi makanan penting, sangat penting sekali. Memang jadi kalau misalnya sayuran yang berwarna oranye, kuning, contohnya wortel, tomat, kemudian pepaya, kemudian sayuran hijau itu bayam, kemudian brokoli itu juga bagus. Dan juga mungkin bisa diusahakan Mas Dianta. Kan anak-anak terutama remaja atau usia-usia SD atau SMP itu kan nggak suka konsumsi yang seperti itu. Jadi dia wortel nggak suka, jadi pilih-pilih makanan lah. Mungkin bisa kita siasati, kita olah. Mungkin sebagai jus seperti itu kita tambahi susu. Nah itu kan supaya gimana pun itu bisa masuk asupan tersebut. Betul. Harus pinter-pinter lah untuk orang tua untuk menyajikan supaya anaknya tertarik gitu. Oke. Nah ini ada beberapa pertanyaan Bu ya yang nanti bisa langsung direspon. Ada cukup banyak ini. Yang pertama dari Anggun yang ada di Tanggulangin. Dok, bagaimana perawatan anak kecil yang sudah memakai kacamata? Perawatan mata pada anak kecil yang sudah pakai kacamata. Langsung saja. Ini satu-satu. Jadi, ada 8 pertanyaan. Sebaiknya memang kalau tadi dikatakan perawatan ya, kita rutin cek ke dokter mata. Harus rutin kalau sudah memang harus pakai rutin. kacamata. Begitu si anak ini sudah memakai kacamata, kita harus rutin, yaitu minimal 6 bulan sekali. Khawatirnya kan, bertambah nambah ukurannya. Udah nggak sesuai, kemudian dia merasa kabur lagi. Makanya sebaiknya ya dirutinkan untuk periksa ke dokter mata. Dan juga biasanya nanti kan di spesialis mata itu dikasih suplemen ya Mas ya. Jadi kalau memang seperti kayak minusnya sudah terlalu tinggi maupun dia sudah sampai silinder, itu kan nanti ada suplemen. Jadi dokter istilahnya memberikan tambahan lah supaya istilahnya tetap kondisinya baik seperti itu. Karena masih kecil, masih syaraf matanya dan sebagainya masih bisa diperbaiki seperti itu. Tapi sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Maksudnya bisa suatu saat kalau misalnya memang si anak ini
disiplin ya, disiplin menerapkan apa gitu kan. Bisa enggak ini kacamata itu suatu saat dilepas gitu, dengan kata lain sembuh gitu, bisa ya? Kalau itu saya nanti ya tergantung lihat kasusnya berarti ya Bu ya. Mungkin kan tergantung penyebabnya apa kan. Iya. Jadi nggak bisa langsung disimpulkan begitu ya Bu ya. Baik. Terapi dulu. Oke. Ini pertanyaan kedua dari Zahra yang ada di Krian. Dok, apa ya penyebab dari mata yang berwarna kuning agak kotor? Dan caranya gimana ya agar kembali seperti semula? Berwarna kuning agak kotor. Apa ya ini kalau, ada beberapa penyakit yang memang, karena kebetulan saya orang medis ya, ada beberapa penyakit yang memang menunjukkan mata kuning. Jadi memang sebaiknya ya memang harus periksa. Gitu loh. Ya memang misalnya mau datang aja ke dokter mata dulu, ke dokter spesialis mata. Tapi nanti kan dokternya akan mengarahkan. Misalnya, kok di matanya nggak ada kelainan apa-apa, mungkin disarankan untuk pemeriksaan lab atau yang ini. Nah, kemudian diarahkan ke dokter spesialis yang memang ahlinya. Betul. Tapi kalau warna kuning itu biasanya kena apa ya Bu? Misalnya gitu, kebanyakan apa sih? Kalau misalnya yang paling sering adalah gangguan pada fungsi liver. Hepatitis biasanya untuk. Tapi mungkin bisa juga, saya juga nggak tahu ya. Mungkin bisa juga karena efek dari kalau tadi dikatakan kuningnya bukan karena kuning penyakit yang lain loh ya. Bisa dari polusi, itu kan bisa. Makanya saran saya ya segera aja periksa ke dokter mata ya. Baik. Kemudian dari Instagram @chandra, Dok, keberhasilan operasi mata lasik itu berapa persen ya? Dan kedepannya apa bisa minus lagi? Operasi mata lasik. Ya, untuk jujur aja karena ini bukan kompetensi kami, jadi mungkin itu lebih tepatnya ke dokter spesialis mata. Spesialis mata ya. Oke. Baik, lebih jelasnya nanti konsultasi ke dokter spesialis mata ya untuk @chandra. Baik, kemudian kita beralih ke pertanyaan yang lain dari @tatia. Dok, kalau orang yang sudah pakai kacamata, apakah harus memakai kacamata terus ya? Karena ada yang pernah bilang kalau untuk mengurangi minus jangan sering-sering pakai kacamata gitu. Gimana ini? Silakan. Kalau kacamata itu kan sebetulnya alat bantu ya Mas Dianta ya. Jadi dia alat bantu. Memang kita ada istilahnya apa ya kelainan refraksi itu tadi. Jadi sebetulnya itu kan kekurangan mungkin daya tajam penglihatan kita seperti itu. Nah sifatnya alat bantu sebagai juga terapi ya untuk kacamata itu ya. Jadi kalau biasanya terus. Saran dari dokter mata itu dipakai terus seperti itu. Nanti kan diperiksakan setelah dipakai, ternyata berkurang minusnya, silindernya juga berkurang seperti itu. Berarti kan ya nanti apa istilahnya apa ya, advice dari dokternya apakah bisa dilepas seperti itu atau enggak. Diganti ukurannya. Ini memang alat terapi kan sebetulnya kacamata itu. Makanya tadi kan kita sarankan setiap 6 bulan rutin sekali. Memeriksakan itu untuk antisipasi untuk mengetahui tujuannya kan itu progresnya seperti apa. Terapinya juga memang terapi. Baik. Kemudian ini dari Twitter Rosalin ya. Dok, kalau kita mengkonsumsi wortel, apakah bisa mengurangi minus pada mata? Minusnya ya. Ini agak itu juga pengalaman dokter spesialis itu. Kalau penjelasan dari wortelnya itu sendiri kan memang dia bagus untuk kesehatan mata. Tapi belum tentu mengurangi juga ya kan. Tapi kalau untuk mengurangi minusnya ya ada faktor lain juga bisa seperti itu Mas. Maksudnya tidak segampang itu wortel bisa. Tidak semudah itu dengan makan wortel bisa hilang minusnya. Nah itu tidak ada jaminan juga seperti itu. Ini soalnya mungkin kita tuh sering terpapar dengan informasi bahwa wortel ini buah ajaib untuk mata sebenarnya, ya kan? Kita itu kayak termindset bahwa sering mengonsumsi wortel itu mata kita nanti akan jernih, sehat, yang gimana gitu. Padahal tidak selalu atau tidak melulu ke wortel ya Bu ya, ya kan banyak toh tadi ya. Jadi mungkin itu bagi yang belum ada
kena penyakit ya mata ya Bu ya. Belum. Jadi masih ke arahnya. Memang itu bagus. Perawatannya mungkin untuk menjaga kesehatan matanya mencegah, bagus. untuk perawatan penyakit mata gitu lah loh. istilahnya gitu Mas. Karena kan juga beta karotinnya tinggi, kemudian antioksidannya juga tinggi gitu loh. Baik. Kemudian yang berikutnya, Dok, apakah buta warna bisa disembuhkan? Kalau untuk anak kecil yang buta warna dan kita latih sejak dini untuk mengenal warna, apakah bisa sembuh? Setahu saya kalau buta warna kok nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini kayaknya turunan ya Bu ya. Ada turunan kan penyakit buta warna itu ya. Buta warna itu kan ada yang parsial, ada yang total ya. Parsial itu ada maksudnya terhadap ada warna-warna tertentu dia masih. aja. Kalau total sama sekali nggak bisa membedakan dia warna seperti itu. Jadi tingkatannya ada. Jadi nggak. Jadi ini saya nggak bisa disembuhkan meskipun dilatih atau apa nggak bisa ya. Seperti itu. Oke, tapi warnanya duit kok tahu ya? Mungkin gambarnya pahlawannya Mas, jadi bukan warnanya, mungkin dilihat pahlawannya. Tahu loh orang-orang itu warna duit itu nggak tahu saya ya. Gimana ini ya? Khusus duit ini perkecualian ya. Sakti duit. Ini dari Ibu Indah yang dari Candi. Bu, kalau misalnya mata lelah terkena debu, apa memang boleh langsung diberi obat tetes mata? Sebaiknya jangan sembarangan memakai. Langsung menyimpulkan bahwa gitu ya Bu ya. Jadi jangan termakan dengan iklan-iklan gitu ya. Karena mungkin bisa untuk juga istilahnya penanggulangan awalnya kalau kayak kelilipan gitu banyak kedip aja dulu Mas. Di situ kan otomatis jangan dikucek. Pokoknya jangan dikucek, kita kedip-kedip aja. Di situ kan otomatis mata kita memproduksi air untuk mengeluarkan benda asing itu. Jadi bisa debu, bisa mungkin geram atau serbuk apa. Jadi banyak kedip-kedip aja nanti otomatis kan keluar untuk kotoran tersebut. Kalau ringan ya, kalau masih ringan, tapi kalau udah tarafnya kayak istilahnya kelilipan gram, serbuk besi atau apa yang istilahnya bisa merobek kornea ataupun organ mata bagian luar lainnya, itu harus diperiksakan ke dokter mata. Jangan ditangani sendiri kalau yang tahap sudah seperti itu. Dan yang paling penting itu tadi jangan sampai ngucek. Ngucek akan terjadi iritasi, akan terjadi tambah gesekan. Iya betul, karena kita nggak tahu ini bendanya kan bisa jadi tajam ya Bu ya. Betul, tajam dikucek lagi, kayak nyuci pakaian dong. Jangan gores kemana-mana ya. Makanya sebaiknya segera aja datang ke diperiksakan kalau sudah. Terus obat-obat tetes mata itu ya sebaiknya yang disarankan direkomendasikan oleh dokter mata. Baik, begitu. Ini beberapa pertanyaan sudah dijawab semuanya. Nah, terima kasih. Tapi yang terakhir ini sebagai closing statementnya kita silakan Bu Dr. Cici ya untuk memberikan bagaimana sih apa yang bisa kita simpulkan dari cara menjaga kesehatan mata sejak dini. Kemudian juga nanti Ibu Dwi bisa menambahi tentang peran dari Rumah Sakit Mata Fatma. Nah, seperti apa? Monggo silakan. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa kita wajib menjaga organ mata yang kelihatannya kecil tapi manfaatnya sangat besar sekali. Jika ada terjadi keluhan-keluhan, sebaiknya segera aja datang ke dokter spesialis mata. Syukur-syukur bisa rutin 6 bulan sekali. Kemudian saya mengingatkan tips-tips yang harus diingat bahwa makanlah makanan yang bergizi dan sehat. Seperti tadi contohnya ada wortel, tomat, brokoli. Kemudian nggak salah pentingnya ikan salmon, omega, telur. Nah, kemudian yang kedua istirahat yang cukup karena mata kita juga perlu istirahat. Jika keluar usahakan memakai kacamata hitam pelindung. Kemudian yang keempat rutin, tadi saya katakan rutin kontrol 6 bulan sekali ke dokter mata. Tidak ada keluhan. Kemudian hindari merokok. Ya, hindari merokok itu bukan hanya perokoknya aja, asapnya juga. Perokok pasifnya juga sama. Jadi mungkin itu dari saya.
Jadi kita memang wajib atau menghindari kebutaan atau gangguan penglihatan. Kita benar-benar harus aware banget bahwa ini sangat penting, ini sangat penting. Dan kebutaan itu bisa diobatin, bisa dicegah. Gitu loh. Oke. Dan tadi sudah kita sempat bahas kan pencegahan kebutaan itu seperti apa ya kan Bu ya. Baik. Kemudian ada tambahan lagi Bu Dwi, silakan. Boleh. Kalau saya tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo, jadi jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan matanya ke rumah sakit seperti itu. Jadi selama era pandemik ini kan beberapa takut ya Mas ya. Jadi mau berobat takut, COVID dan sebagainya. Jangan takut. Jadi setiap rumah sakit kami sudah menerapkan untuk protokol kesehatan, mulai dari tenaga kesehatannya, dokter dan sebagainya. Kemudian juga sarana prasarana kami juga itu sudah kami terapkan untuk protokol kesehatan sampai dengan ruang tunggu dan sebagainya. Kemudian proses desinfeksinya juga kita rutin seperti itu. Jadi tidak perlu takut datang ke rumah sakit. Tetap kalau memang ada keluhan, monggo berobat seperti itu. Intinya tuh mungkin saya nambahin masalah prokes itu di rumah sakit kami, di rumah sakit Mata Fatma itu mau masuk aja harus pakai masker double. Masker ganda. Oh, harus ganda double. Kemudian kedua cuci tangan dulu. Kemudian cek suhu. Setelah itu baru bisa masuk ke dalam gedungnya. Di dalam gedung itu juga jaraknya juga kita sudah atur untuk di ruang tunggu. Jadi bukan hanya dokternya saja, mulai dari pasiennya dan pengantar pun juga jaraknya udah dibuat sedemikian rupa. Sesuai protokol kesehatan. Kemudian petugasnya memakai APD semuanya. Oh iya. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian untuk ruangan kita rutin kita disinfektan. Jadi begitu pasien ini kita disinfektan. Jadi untuk keamanan semuanya Mas. Keamanan kami di petugas rumah sakit maupun pasien dan juga keluarganya. Semua. Oke. Baik, terima kasih. Ibu Cici ini senang sekali ya bisa ngobrol bersama dengan Ibu Dr. Cici Sehasan Mbak Agil Emkes ya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Fatma dan juga Ibu Dwi Lestari ya selaku Wakil Direktur ya Rumah Sakit Mata Fatma. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat dan tentunya upaya kita adalah untuk meminimalisir tingkat kebutaan di Provinsi Jawa Timur ya. Mudah-mudahan 2 tahun lagi tahun 2023 ini segera goal ya Bu ya terrealisasi gitu loh untuk menurunkan angka kebutaan di Jawa Timur. Baik, terima kasih untuk sekali lagi untuk Ibu Cici dan Ibu Cici dan Ibu Dwi ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.